Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana mahasiswa ini tengah menyiapkan demo Indonesia Gelap ya, untuk jilid kedua ya, asik ya. Dan tuntutannya makin aneh-aneh teman-teman ya. Di sini makin aneh-aneh. Mereka menginginkan Prabowo Gibran itu lengser dari jabatannya. Kacau juga nih gitu ya, berani sekali nih, apa gitu landasannya gitu ya teman-teman ya. Di tengah Pak Prabowo dan Gibran lagi gencar-gencarnya menghancurkan para mafia serta koruptor gitu ya, mereka malah ingin Prabowo Gibran turun gitu ya. Aduh, apakah memang mahasiswa ini dibiayain dan didanai oleh para koruptor dan ini memang gimana ya, aneh teman-teman ya. Di tengah banyaknya orang yang tertangkap gitu ya, kasus korupsi, mahasiswa ini juga diam seribu bahasa gitu ya. Makin lama makin diam gitu, bukannya jelasin ini ataupun demo ini gitu kan, biar segera dikorek gitu kan, yang pejabat-pejabat ini biar sampai ke akar-akarnya ya. Ini demo perampasan aset gitu kan, bukannya itu yang diduluanin gitu kan. Tidak ada status Indonesia darurat korupsi dan lainnya gitu ya. Seharusnya ya darurat korupsi gitu ya, karena semakin banyak ditangkep-tangkepin gitu ya. Ini kan membuktikan bahwa mereka memang mendemo ataupun demo sesuai dengan pesanan, kepentingan suatu kelompok teman-teman ya. Dan ada sebuah video nanti saya akan tampilkan juga analisis terkait dengan ante-ante asing gitu ya, yang ingin merusak dan ingin memporak-porandakan ya bangsa kita teman-teman ya. Dan ini sejalan dengan apa yang terus disuarakan oleh Pak Prabowo gitu ya, politik dividi impera ya kan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Tentang hadirnya salah satu manusia paling powerful di dunia ini yang berpengalaman menghancurkan negara-negara yang ada. Dan ini ngeri banget guys. Kenapa? Karena negara kita udah pernah sebetulnya diacak-acak sama beliau. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di video kemarin kita sempat mention orang yang namanya George Soros. Dan kalian tahu George Soros itu berpengalaman menghancurkan banyak negara. CV-nya tebel nih, portofolio dia nih, kurikulum vitae-nya 9798, krisis ekonomi Indonesia. Siapa yang bikin? George Soros. Thailand terjadi sama juga, krisis ekonomi, mata uangnya hancur di Thailand. Karena siapa? Di tahun 97 George Soros juga. Bukan sampai di situ, Malaysia juga diacak-acak sama George Soros. Gila nggak? Saking hebatnya dia, bahkan negara yang sangat maju, modern seperti negara barat, United Kingdom, Inggris, hancur lulu lantak mata uangnya, disikat habis oleh George Soros. Lu bayangin, begitu powerfulnya orang ini, dia bisa mengontrol peristiwa yang terjadi di sebuah negara sesuai kehendak hati dia. Dan ini adalah warning buat pemerintahan Indonesia. Kenapa? Karena George Soros sudah melakukan gebrakan lagi nih di Indonesia. Jilid 2, dia sudah mulai masuk perlahan-lahan, siap untuk menghancurkan Indonesia, untuk menggali keuntungan dari situ. Kenapa? Ya simpel aja lah. Kalau semua bisa disetting di rekayasa, makin murah harga aset di Indonesia, siapa yang untung? Orang dengan duit yang paling banyak. Ya, masih ingat zaman dulu market crash Indonesia, apa yang terjadi? Perusahaan Indonesia yang bagus-bagus dijual ke luar negeri, Indosat dijual ke luar negeri. Realita aja, harga barang murah, market dibanting, sahamnya jatuh, dibeli. Sesimpel itu. Bisnis itu very simple. Makanya George Soros itu sangat ditakuti oleh negara-negara yang paham bagaimana cara permainannya. Itu yang terjadi.
Tetapi pada saat yang sama kita nggak bisa nafikan bahwa memang ada kekuatan asing yang udah masuk ke Indonesia pelan-pelan melalui media-media cuci otak yang dia miliki, melalui partai politik favorit kamu. Ngeri bangsa ini, diadu domba kiri kanan. Lu pilih A, disuruh ngata-ngatain B. Lu pilih B, ternyata yang punya sama juga sama A. Ngeri ya? Dan itulah nasib bangsa kita. Porak-poranda habis dimakan kekuatan asing. Oke guys, jadi tadi kita udah bahas ya tentang bagaimana begitu banyak opportunity yang sudah tercipta. Bom-bom kecil sudah diledakkan nih oleh George Soros. Dan ini metode yang sama dengan yang dia pakai di Thailand dan Malaysia. Dan ini akan diulangi lagi di Indonesia karena dia berpengalaman menghancurkan Indonesia. Pertanyaannya guys, segitiga iblis, jurus rahasia George Soros ini, itu selalu membutuhkan media untuk memporak-porandakan suatu negara, untuk mengadu domba bangsa di dalamnya. Dan lu penasaran gak sih, media mana di Indonesia yang sudah menerima uang darah George Soros? Ini media iblis ini guys, ini media iblis. Betul-betul diciptakan khusus untuk menghancurkan bangsa kita guys. Lu tahu gak sih, mana media iblis itu? Ingat lo, bukan cuma 1-2 lo. Dan ini media besar dan lu setiap hari nonton dan lu percaya dia benar. Padahal dia iblis. So di part selanjutnya guys, kita akan bongkar nih bagaimana strategi segitiga iblis George Soros bersama media setan yang satu ini guys. Mahasiswa mengancam akan mengadakan demo jilid 2 Indonesia Gelap, dan tuntutannya kali ini adalah melengsarkan pemerintahan Prabowo Gibran. Kalian itu mahasiswa yang disewa dan ditunggangi oleh partai politik tertentu. Kalian ini mahasiswa goblok, mahasiswa dungu. Lawang sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya menangkap para koruptor kok malah mau kalian demo. Berarti kalian itu berdemo kan berarti membela koruptor. Mahasiswa kok gobloknya kayak gini ya sekarang ya. Kemarin kalian demo minta pemerintah untuk menangkap koruptor. Begitu pemerintah sudah menangkap koruptor, terus mau kalian demo, mau kalian lengserkan, mahasiswa dungu kalau ini udah dungu beneran nih, dan merembet ke luar negeri tuh. Katanya mahasiswa yang berada di luar negeri itu juga akan ikut-ikutan demo Indonesia Gelap jilid 2. Pasti kalian tahu kan siapa ulah atau dalang di balik demo Indonesia Gelap jilid 2 ini. Kayak kemarin tuh yang mau jeblosin Jokowi ke penjara pakai apa aja, dan pakai media asing juga. OSIS ARP dan OSIS ARP pun klarifikasi bahwa tidak menemukan bukti bahwa Jokowi itu korupsi. Lah sekarang mahasiswa dungu kok mau melengsarkan Prabowo Gibran. Harusnya yang kalian demokan itu segera sahkan undang-undang perampasan hak aset. Dungu, mahasiswa dungu. Negara Indonesia aja baik-baik saja kok kalian katakan Indonesia gelap. Kalau kalian itu demo, itu kalian itu malah mengganggu masyarakat Indonesia. Kalian blokir jalan, kalian bakar ban di tengah jalan, bikin keributan di sana sini. Lama-lama ya masyarakat mangkel kalau kayak gitu. Kalau kelakuan mahasiswa yang disetir oleh salah satu partai politik tertentu, mendingan HAM dibubarin aja itu. Buat apa ada HAM itu? Soalnya HAM itu malah melindungi para penjahat. Jadi para penjahat itu seenaknya sendiri karena ada perlindungan dari HAM. Contohnya seperti begal. Orang yang membela diri karena mau dibegal dan menyebabkan begal tersebut mati, yang dipenjara malah orang yang mau dibegal itu. Jadi menurut saya udah deh, HAM bubarin, nggak ada gunanya itu. Terus kita masyarakat Indonesia kita lawan, semua kita turun lawan mahasiswa yang dungu itu, bikin rusuh aja di negara. Loh, kok sepekan lalu itu Bang, itu memang termasuk salah satu highlightnya itu adalah pertemuan kita di Hambalang ya. Dan yang diundang itu ternyata kita ada hampir 30-an orang, 25 dari Forum Pemret. Di luar itu yang bukan anggota Forum Pemret tapi pimpinan media diundang sekitar 35 orang. Jadi sebetulnya banyak orang. Yang mengejutkan kemudian adalah ketika di sosial media itu dianggap pertemuan itu membungkam media. Tetapi terus terang saya kira kalau ditanyakan kepada teman-teman yang hadir di situ, sebetulnya Pak Prabowo itu meminta tolong pun supaya tidak memberitakan atau memberitakan sesuatu, itu tidak ada. Tidak ada kata apapun. Dan di situ kita malah feel free untuk bicara, untuk bertanya.
dan beliau menjelaskan kebijakannya dan latar belakang kenapa ada kebijakan itu gitu. Kesan ya, Ya. yang kita lihat di beberapa pihak gitu Ya, bahwa seolah-olah Prabowo ini akan membangun dengan gaya militerisme ya kan, atau otoriter, sama sekali tidak tergambar gitu. Bang, saya termasuk orang yang takut Pak Prabowo sejak awal. Untuk memahami Pak Prabowo, saya baca bukunya, saya mendengar dari orang-orang dekatnya yang sudah lama, Ya. dan bahkan kepada Mas Angga Prabowo yang adalah mantan sesprinya, saya minta tertulis seperti apa pandangan dia dan informasi yang bisa saya dapatkan dari dia tentang Pak Prabowo. Kegelisahan saya adalah apakah seorang Prabowo akan menjadi otoriter dan membungkam media. Begitu. Dan itu dijawab sama Mas Angga Prabowo ini, Raka Prabowo yang sekarang jadi Wamen Komdiji. Ya, ya. Bang, kalau beliau adalah seorang yang tidak menghargai demokrasi, untuk apa berdarah-darah membangun partai yang namanya Gerindra? Ya. Kalau dia bukan orang yang menghayati dan menerapkan nilai demokrasi, untuk apa dia maju berkali-kali dan kalah dan maju lagi? Gitu. Hal-hal seperti itu kemudian kan meyakinkan kita untuk mengatakan, oh mungkin saya agak misleading melihat. Gitu. Dan kemudian ketika beberapa kali bertemu, kesimpulan saya, Pak Prabowo itu orang yang tahan kritik. Ya. Mungkin sudah berkali-kali dibully sejak Pilpres ya, tapi tahan kritik dan respon dia seperti cair terhadap kritik-kritik itu gitu. Mungkin cepat atau lambat orang harus paham gaya personal seorang pimpinan. Orang akan mengerti pada waktunya gitu. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh. Ya, nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Oke, itulah tadi videonya. Ada beberapa video yang bisa kita simak ya, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini teman-teman ya. Dan menariknya ya, abang kita tadi sangat emosional ketika mengetahui mahasiswa-mahasiswa ini ingin melaksanakan demo lagi gitu untuk Indonesia Gelap Jilid 2 gitu ya, dan ingin menurunkan Prabowo Gibran dari jabatannya ya teman-teman ya. Dan menurut saya ini konyol juga ya. Ya bisa jadi juga ya, masuk akal sih abang ini marah gitu ya. Saya juga sebenarnya kesal juga sama mahasiswa ini gitu, di tengah Pak Prabowo lagi bersih-bersih gitu kan. Tapi tangkapin koruptor-koruptor, mafia-mafia yang selama ini bermain kan. Ini lagi gencar-gencarnya gitu ya. Tahap ada terus tiap bulan ya kan, yang selama ini merugikan negara kita, yang selama ini mencederai masyarakat kita gitu ya. Membeli Pertamax dapatnya Petralet gitu ya. Malah mahasiswa demo mau nurunin Pak Prabowo. Ini apa sih maksudnya? Saya juga nggak ngerti teman-teman ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.
Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.